Sinema kali ini mengisahkan bagaimana perjuangan seorang ayah yang ingin menjenguk putra satu-satunya yang terluka di medan tempur. Tapi nyatanya takdir menentukan lain. Putranya telah sembuh dan dikirim kembali ke garis depan, memaksa sang ayah yang terjebak dalam perjalanannya dan tak bisa pulang, mau tak mau harus ikut bergabung menjadi tentara merah. Sedang dirinya hanyalah petani tua dari sebuah desa kecil di Georgia. Dirinya terpaksa menjalani pertempuran demi pertempuran hanya untuk terus menyusul posisi putranya. Nah, apakah sang ayah pada akhirnya bisa bertemu dengan anak kandung satu-satunya ini? Soviet saat ini memang sedang tegang-tegangnya menghadapi Jerman. Tapi gelombang perang tampaknya belum menyentuh desa terpencil ini. Desa di mana Georgi Makarashvili dan istrinya bermukim sebagai petani anggur. Tapi hari ini Georgi mencangklong tas-tas besarnya dan melangkah keluar desanya ditemani istrinya. Untuk berikutnya, para tetangga pun segera keluar dari rumahnya masing-masing, berharap Georgi bisa turut menemukan anak, suami, atau kerabat mereka yang kini berada di garis depan bertempur membela Uni Soviet. Georgi tampak membisu dan terus berjalan menaiki sebuah truk tumpangan dan memilih untuk memikirkan putra satu-satunya sendiri yang saat ini juga sedang terluka dan dirawat di rumah sakit. Kepergiannya kini bermaksud selain menjenguk putranya juga untuk merayu atasannya agar bisa memberi cuti putranya dari pertempuran karena memang anaknya ini sudah terluka berkali-kali. Sementara di sampingnya para tetangga pun sibuk menitipkan oleh-oleh sampai truk tua ini akhirnya bisa menyalakan mesinnya dan benar-benar pergi. Setelah ini Georgi terus melanjutkan perjalanan jauhnya dan berhasil menumpang kereta kuda yang mengarah ke kota Dubovo, kota tempat putra Georgi dirawat. Berjam-jam kuda ini membawa angkutannya hingga akhirnya Georgi sampai di rumah sakit di kota Dubovo. Tapi sayang, setelah ditanyakan, putra Georgi, yakni seorang perwira yang bernama Goderzi ini ternyata sudah tak lagi dirawat dan malah ditugaskan kembali ke garis depan. Tapi Georgi yang sangat naif dan lugu ini memilih tak percaya dan nekat menjelajahi rumah sakit ini sendiri. Sampai akhirnya seorang dokter memberinya izin untuk masuk ke kamar yang dulunya ditempati oleh Goderzi, di mana Georgi bertemu dan dinasihati oleh teman-teman Goderzi bahwa putranya sudah balik ke unitnya untuk ikut berpartisipasi dalam pertempuran Kursk. Bersimpati pada ayah temannya ini, salah satu pasien menyarankan agar Georgi mampir ke kota Demidovo karena konvoi tank Goderzi sedang berada di sana saat ini. Georgi pun menyetujui dan memberikan oleh-oleh dari desa pada teman-teman Goderzi sebelum dirinya sendiri pamit untuk keluar. 2 hari kemudian Pak tua ini masih terlihat di stasiun kereta. Ceritanya dari perwira yang berjaga di sini ternyata tak memberikan Georgi izin untuk masuk ke kota Demidovo. Dan karena keluguannya, Georgi pun hanya bisa berputar-putar di stasiun ini. Sampai akhirnya seorang serdadu muda bernama Arkady Yershov memberitahunya untuk menumpang kereta tentara yang akan lewat sebentar lagi. Tapi Georgi masih ragu karena takut akan dimintai surat keterangan yang aneh-aneh, sedang dirinya sendiri tak pandai membaca alfabet Rusia. Padahal keinginannya sangatlah sederhana, yakni mengunjungi anak laki-lakinya. Tak mempedulikan Georgi, Arkady sendiri segera beredar naik untuk menumpang kereta yang mampir ini. Dan sampai di saat terakhir, Georgi akhirnya nekat menaiki kereta ini demi menuju kota Demidovo. Tapi di Demidovo ini Georgi malah ditangkap karena tak bisa menunjukkan surat izin perjalanan. Dirinya dituduh mata-mata Jerman yang menyamar. Hingga seorang kolonel berhenti dan menyuruh Georgi untuk pulang ke desanya karena Demidovo saat ini sudah terkepung oleh Jerman. Setelah pertemuan dengan kolonel ini, Arkady dan Georgi ditempatkan di salah satu rumah warga untuk bermalam. Di sini Arkady bertemu dengan seorang temannya yang menceritakan bagaimana anggota unit mereka sudah banyak yang tewas sebelum mereka pun akhirnya tertidur pulas. Tapi tidak bagi Georgi karena di tengah malam buta ini, raung mesin T-34 terdengar di jalanan depan, membuat pria tua ini segera ingat anaknya. Bisa jadi ini konvoi tank anaknya dan segera berlari keluar.
Berkali-kali dipanggilnya nama putranya Goderzi ini, tapi tank-tank Soviet yang angkuh ini seakan tuli, atau memang kali ini bukan jodoh Georgi untuk bertemu dengan Goderzi. Pagi hari pun tiba dengan tumbukan artileri musuh dari angkasa, memaksa sekompi tentara dengan Georgi ini melesat keluar rumah. Dan di luar, teriakan-teriakan bertempur sudah menggema karena saat ini Jerman sedang menggempur maju. Arkadi pun memerintahkan Georgi tua untuk segera balik ke stasiun mencari perlindungan. Tapi ternyata semua jalan kini sedang dipenetrasi oleh tentara Jerman, membuat Georgi semakin bingung mau lari kemana lagi. Sampai akhirnya Georgi malah masuk ke zona tempur dan... Tapi bukan nyawa tuanya yang disayang, melainkan seperti petani sejati. Georgi malah mengkhawatirkan gandum yang sedang terbakar ini dan berusaha memadamkannya. Sampai situasi menempatkan Arkadi kembali muncul dan mengusir Georgi untuk pergi. Semua tentara merah ini mundur teratur sebelum benar-benar tumpas kandas tanpa bekas di ladang gandum ini. Tapi tidak untuk Arkadi. Georgi berusaha menyelamatkan kawan mudanya ini dan malah terjadi keanehan. Karena seakan-akan musuh tak melihat keberadaan tubuh besar Georgi yang sedang menemani sakaratul mautnya Arkadi. Tak tahu apa yang harus dilakukan, Georgi pun beranjak, berusaha mencari jalan raya agar bisa menggendong Arkadi ke pos Soviet. Tapi sejenak saja ditinggal kawannya ini. Tak terima Arkadi dihabisi oleh pengecut yang menembak musuh tak berdaya macam ini. Georgi pun segera menuntut balas. Beberapa hari kemudian karena sudah tak bisa pulang lagi ke desanya berkat perang yang terus bergulir, tak ada pilihan lagi bagi Georgi selain untuk terus mengikuti tentara merah ini. Dan para serdadu yang akhirnya akrab dengan keberadaan Pak Tua Georgi ini mengajukan permintaan kepada perwira resimen agar mau merekrut Georgi sebagai serdadu karena Pak Tua ini nyatanya memang mahir dalam bertempur. Tapi resimen menolak karena Georgi memang sudah terlalu tua. Namun kawan-kawan Georgi tak menyerah dan akhirnya Georgi pun dipertemukan dengan komandan resimen. Sebenarnya alasan Georgi tak dikonskripkan menjadi tentara ialah adanya kemungkinan jika pada satu pertempuran Georgi sampai ditangkap, maka Nazi akan membuat propaganda yang menuduh Uni Soviet adalah negara yang kejam karena menyuruh kakek-kakek tua untuk ikutan berperang. Tapi Georgi dengan kenaifannya ini tak memahami sepenuhnya alasan-alasan sosial politik peperangan. Yang doi tahu hanyalah jika dirinya berhasil menjadi tentara, maka kesempatan untuk bertemu anaknya akan menjadi lebih besar. Maka karena tak sanggup membalas dengan kata-kata, Georgi akhirnya menantang gulat pria-pria di sini. Dan sebelum terjadi kekisruhan lebih lanjut, komandan resimen ini akhirnya mengalah dan menerima Georgi menjadi bagian dari serdadunya. Beberapa hari kemudian Soviet melancarkan serangan balasan terhadap Jerman. Semua resimen Georgi beredar di medan tempur, tapi tidak dengan Georgi yang rupanya malah menjadi laundry special unit. Namun mengerjakan tugas perempuan membuat Pak Tua ini pun akhirnya merasa muak dan menyeruak keluar. Di garis depan ini siapapun bahkan komandannya tak sanggup untuk melarang Georgi kembali ke pinggir kali. Pria tua ini ingin bertarung dan niatnya memang sejantan aksi tempurnya karena berikutnya dirinya ikut merangsek maju menyerbu pertahanan Jerman. Dikisahkan berikutnya di satu malam beberapa serdadu mampir ke parit resimen Georgi memberi ucapan selamat tahun baru 1945. Mereka ialah musisi yang dikirim dari markas untuk menghibur resimen Georgi karena prestasi tempurnya selama ini.
Tapi sayang, semua serdadu rupanya sedang tertidur. Hanya sang Sersan yang masih terbangun. Meski akhirnya, agar tak kecewa, Sersan meminta musisi-musisi ini agar tetap bermain sebagaimana tugasnya dan merequest lagu dari etnis Georgia untuk membahagiakan Georgie dalam mimpinya. Perkembangan pertempuran hingga hari ini, Wehrmacht sudah terdesak parah. Pasukan Soviet dari utara dan selatan menyerang, membuat gerakan seperti seakan-akan mencaplok Berlin. Dan memang Berlinlah yang menjadi incaran tentara merah. Georgie sendiri tak pernah melewatkan aksi ini dan terus ikut berpartisipasi dalam gerakan raksasa serangan balas dendam Soviet. Ikut bertaruh nyawa tidak hanya demi Uni Soviet, tapi semata juga demi bisa bertemu dengan putra kandung satu-satunya. Tak ada yang menyangka jika langkah kakinya hari ini sedemikian jauhnya dari desa kecilnya yang damai di pedalaman Georgia. Tak ada motivasi yang lain kecuali kerinduan sang ayah pada putranya. Dan hari ini Georgie dikirim sebagai salah satu regu scout yang mengintai di garis depan. Tapi bahkan di misi genting ini Georgie tak bisa mangkir jika dirinya ialah petani. Karena demi melihat tanah tempat berpijaknya kini, dirinya lantas menyebut jika lahan ini cocok untuk pertanian karena tanahnya ternyata sangat subur. Hari demi hari berlalu dan Georgie benar-benar menginjakkan kakinya di Berlin. Dan saat ini ketika menyeberang jembatan, Sersannya mengabari dari grafiti-grafiti yang tertulis di tembok jika tank letnan bernama Makarashvili ialah unit pertama yang menyeberangi jembatan ini, yang tak lain ialah putra Georgie sendiri. Membuat bapak tua ini turun dan bermaksud membaca sendiri prestasi anaknya dan berteriak-teriak bangga, bahagia. Beberapa hari kemudian Georgie menjadi gembira lagi karena di tengah perang di Berlin ini dirinya menemukan ladang anggur, mengingatkannya pada ladangnya di desa. Dan berikutnya mampir ke tanker-tanker di sebelah ladang untuk menanyakan apakah mereka mengenal putranya Godersi. Tapi sayang, tanker-tanker ini tak mengenal putranya. Dan lantas tank-tank ini berangkat sekali lagi. Keberangkatan yang mengundang amukan Georgie karena tanknya melindas anggur-anggur di ladang. Kekisruhan terjadi dan tak peduli apa pangkat tanker-tanker ini, Georgie tetap bersikeras menghadang tank-tank ini. Sampai akhirnya meski pangkatnya lebih tinggi, tanker ini mengalah dan mengundurkan tanknya. Hari pun tiba di tanggal 14 April 1945. Georgie dan rekan-rekannya terlibat pertempuran untuk membebaskan tentara merah yang terjebak di satu gedung berlantai 3. Tugas mereka ialah membasmi pasukan Jerman yang kini menduduki lantai 1 dan lantai 2. Dan seperti biasa, tanpa taktik yang aneh-aneh dan rupa-rupa, dan tanpa basa-basi, Georgie juga seperti biasanya bertempur seperti dirinya ini kebal peluru. Akhirnya lantai 1 sudah dikuasai Georgie CS. Tinggal lantai 2 yang masih padat pasukan musuh. Dan kini giliran musuh yang terjepit posisinya, hanya tinggal menunggu waktu. Tapi Jerman pun bukan tentara abal-abal dan berhasil bertahan di lantai 2 sampai malam pun tiba. Meski demikian, seluruh dunia sebenarnya juga sudah tahu jika Berlin sudah tumpas kandas tanpa bekas. Rezim Hitler sudah koyak dan hancur dan propaganda Soviet terus menggaungkan, mengajak sisa Wehrmacht yang berada di Berlin ini untuk segera menyerah. Dan masih di lantai 1, pertempuran Georgie pun sejenak berhenti. Tapi saat semua serdadu beristirahat, terdengar gema senandung yang akrab di telinga Georgie. Откуда? Lagu tradisional Georgia. Seketika mata Georgie pun menyala dan bertanya apakah si penyanyinya ini ialah orang Georgia. Dan ia adalah jawabannya. Desanya, Desa Gurjani. Sontak saja Georgie pun Godersi, senok!
Melihat pertemuan keluarga ini, skuad Georgie pun turut bahagia dan larut dalam haru. Georgie berteriak menasihati anaknya agar tak banyak tingkah dan tak berbuat aneh-aneh karena perang sebentar lagi berakhir. Dan mamanya sudah merindukannya untuk pulang ke desa. Tapi pertemuan ini jelas tanpa pelukan atau jabat tangan karena pasukan Jerman masih standby di lantai 2. Dan belum tuntas bapak anak ini bercakap, lantai 3 segera dihantam mortar bertubi-tubi. Dan sebagaimana seorang bapak yang melihat sendiri anaknya dalam bahaya, maka Georgie pun segera mengamuk hebat. Tapi berkat amukan Georgie, pasukan Jerman di lantai 2 pun bisa dengan cepat ditumpas kandaskan. Dan Georgie sendiri akhirnya memuncaki lantai 3 untuk terus mencari putranya. Tapi sekali lagi nyatanya perjodohan bapak anak ini memang berangka naas. Entah kabar apa yang akan ditulis Georgie pada istrinya yang menunggunya berbulan-bulan di desa. Entah bagaimana dirinya akan pulang ke desa tanpa anak satu-satunya ini. Yang ada sekarang hanya candaan sayang seorang bapak terhadap anaknya yang sudah tak bernyawa lagi, yang kini berada dalam pelukannya. Habis sudah sumber kebahagiaan Pak Tua Georgie ini. Namun yang jelas, perang masih belum berakhir. Dan di akhir film, terlihat Georgie dan kawan-kawannya terus menuju ke barat, menuntaskan Perang Dunia Kedua. Nabor, semoga kita bisa jumpa di konten jauh dekat yang berikutnya. Wassalamualaikum, yuk, bye.